welcome to our math channel. Di channel ini akan berisi video-video tentang pembelajaran matematika. So, kalau kamu punya pertanyaan seputar matematika ataupun kamu mau request topik untuk dibahas atau di videoin, tinggal komen aja. Oke, selamat belajar. Oke, jadi hari ini saya mau membagikan materi tentang vektor karena ada beberapa komen yang masuk di saya untuk membahas tentang vektor ini. Oke, jadi vektor yang akan saya bahas ini dalam sudut pandang matematika. Vektor ada juga di fisika, tetapi kalau untuk vektor ini vektornya matematika. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya, kalau di fisika kita mengenal vektor sebagai besaran yang memiliki nilai atau besar dan memiliki arah, ya. Kalau di matematika definisinya sama, tetapi kalau matematika kita akan mengenal vektor sebagai ruas garis berarah, walaupun sebenarnya artinya sama. Tetapi kalau di matematika kita menyebut vektor sebagai ruas garis berarah, atau vektor akan kita kenal sebagai perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Example, di sini titik A, di sini ada titik B. Misalkan Imran melakukan perjalanan atau perpindahan dari titik A menuju ke titik B. Nah, saya coba hubungkan antara titik A dan titik B-nya si Imran perjalanannya. Nah, ruas garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B inilah yang dinamakan vektor. Tetapi ini belum lengkap kalau tidak ada arahnya. Nah, maka kita berikan arah. Karena Imran melakukan perjalanan dari A menuju B, maka vektornya diarahkan ke arah titik B. Nah, vektor ini, ruas garis yang berarah ini, inilah yang kita sebut dengan vektor AB. Nah, untuk notasi vektor sendiri boleh menggunakan titik ujung daripada vektor tersebut, atau bisa juga dinamakan dengan huruf kecil di bold, atau boleh juga ditulis huruf kecil dengan ada garis di atas. Nah, kalau kalian lihat pada vektor AB ada garis di atas, dan pada penamaan vektor dengan huruf kecil juga ada garis di atas. Garis ini semacam simbol untuk menandakan bahwa yang sedang kita maksudkan ini adalah vektor, bukan hanya sekadar titik atau hanya sekadar huruf saja. Oke? Nah, inilah dia definisi vektor dalam matematika. Nah, berikutnya adalah kita sama-sama belajar bagaimana operasi aljabar pada vektor. Operasi aljabar pada vektor ini ada 4. Sebenarnya umum, sudah kita dapat dari SD pun kita sudah tahu tentang operasi aljabar. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, kemudian yang ketiga ada perkalian, kemudian yang keempat ada pembagian. Ini kalau operasi aljabar yang umum yang kita tahu. Nah, karena ini adalah vektor, operasi aljabar pada vektor, maka penyebutannya seperti berikut. Yang pertama untuk penjumlahan, ya, penjumlahan antar vektor, kemudian pengurangan antar vektor, kemudian perkalian antar vektor. Di sini simbol perkaliannya kita pakai dot. Karena ini adalah vektor, perkaliannya ada aturan khusus, tidak seperti perkalian aljabar biasa. Kemudian untuk pembagian, untuk di dalam vektor kita kan lebih menyebutnya dengan perbandingan. Jadi perbandingan pada vektor seperti apa? Mari kita sama-sama saksikan. Kita sama-sama belajar. Baik. Operasi aljabar yang pertama yaitu penjumlahan. Untuk penjumlahan sendiri di sini saya lebih menunjukkan penjumlahan dari sisi geometri. Kita akan menggunakan gambar lah, semacam gambar. Oke, yang pertama
Ada aturan penjumlahan untuk vektor. Namanya metode segitiga. Metode segitiga. Kemudian ada metode jajar genjang. Metode jajar genjang. Kemudian yang ketiga ada namanya metode poligon. Metode poligon. Oke, aturannya seperti apa sih? Aturannya sebenarnya cukup mudah. Konsep dasarnya cukup mudah. Oke, yang pertama untuk aturan segitiga, misalkan ada 3 buah titik, titik A, 1, 2, 3, saya kasih nama ini titik A, titik B, dan ini adalah titik C. Nah, konsepnya seperti begini. Misalkan Imran lagi nih, kita pakai nama Imran aja, walaupun nama Imran tolong jangan tersinggung, berbanggalah Anda ya, karena nama Anda digunakan dalam pembelajaran matematika. Oke. Imran melakukan perjalanan atau melakukan perpindahan dari titik A menuju ke titik B. Oke, saya hubungkan titik A titik B. Kemudian ternyata dari titik B Imran melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke titik C. Oke. Nah, kalau misalkan kita bawa dalam vektor, maka perpindahan Imran dari titik A titik B kita kasihkan panah, maka ini disebut vektor AB. Ya kan? Kita kasih nama aja dulu pakai titik ujungnya, oke? Vektor AB. Nah, terus ternyata Imran melakukan perjalanan lagi dari titik B ke titik C. Berarti arah panahnya ke titik C dong. Nah, berarti vektor ini adalah vektor BC. Nah, ternyata kalau Imran mau melakukan perjalanan dari titik A ke titik C, ada jalan pintas. Jalan pintasnya langsung aja hubungkan antara titik A dengan titik C. Nah, kita hubungkan titik A titik C, kita kasihkan arah panah ke titik C karena dia mau melakukan perjalanan dari A ke C. Ternyata vektor ini kalau ya namanya vektor AC. Vektor AC, ternyata vektor AC ini bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan vektor AB dan vektor BC. Nah, inilah namanya metode segitiga penjumlahan dalam vektor. Jadi simpelnya kayak gini. Kalau aku bahasakan kayak gini, menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut pengajar-pengajar yang lain. Ini saya coba membahasakan supaya kalian paham tentang maksud daripada metode segitiga dalam penjumlahan vektor. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan pintas, melakukan perjalanan atau pergerakan pintas, ternyata jalur tersebut itu adalah penjumlahan dari jalur yang lain. Kalau saya katakan biasanya ke peserta didik saya, jalur pintas itu adalah penjumlahan jalur yang panjangnya atau penjumlahan jalur yang jauh. Nah, itu mereka cukup paham maksudnya. Oh, jadi kalau mereka mau mencari misalkan nih 3 titik lagi deh, misalkan saya kasih nama titik lain E, F, G. Nah, kemudian kita hubungkan dulu titik-titiknya. Kita hubungkan dulu titik-titiknya. Nah, sekarang seperti ini. Nah, misalkan perjalanan pintasnya mereka melihat adalah dari E ke titik G, berarti arah panahnya ke G, berarti vektor EG dong, vektor EG, maka perjalanan jauh yaitu melalui titik F, istilahnya kayak perjalanan mutarnya gitu, jalur lain. Sehingga kalau kita bawa dalam penjumlahan vektor, maka vektor EG tidak lain adalah kita startnya dari E, berarti perjalanan jauhnya adalah dari E menuju ke titik F dulu, berarti kita kasih panah, berarti ini adalah vektor EF. Kemudian dari titik F lanjut ke titik G, berarti kita kasih panah ke G, berarti ini ditambah dengan vektor EG. Oh, berarti vektor EG, ini bukan EG, ini adalah EF. Oke, berarti vektor EG itu adalah vektor EF ditambah dengan vektor FG. Cukup simpel, cukup sederhana. Inilah metode segitiga dalam penjumlahan vektor. Untuk metode jajar genjang
sendiri konsepnya seperti begini. Kalian kan sudah paham metode segitiga, berarti itu jajar genjang. Kalau misalkan ini adalah vektor, misalkan saya kasih nama pakai huruf kecil. Oke, misalkan ini adalah vektor A, kemudian ini adalah vektor B. Oke. Maka kalau di fisika, kalian akan menyebutkan ruas garis ini sebagai resultan, ya kan? Tetapi kalau dalam matematika, ruas garis yang di tengah ini dinamakan vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, konsep jajar genjangnya di mana? Konsep jajar genjangnya ada di sini. Kalau kita buat vektor yang sejajar dengan vektor B ke sini, nah, kemudian kita buat vektor yang sejajar dengan vektor A ke sana. Nah, kalau kalian lihat, ini nanti akan membentuk jajar genjang, seolah-olah berbentuk jajar genjang. Tetapi konsepnya sebenarnya sama mengambil dari konsep metode segitiga. Karena kita buat tadi vektor yang di atas, yang horizontal ini sejajar dengan vektor B, maka vektor yang di atas ini juga adalah vektor B. Sehingga kalau kita melihat dari sudut metode segitiganya, yang ini, maka vektor A tambah B yang resultan tadi itu adalah vektor A ditambah vektor B. Cukup mudah? Good. Sekarang kita lanjut ke metode poligon. Nah, untuk poligon sendiri, kebetulan ada poligon, kita langsung pakai. Misalkan ini vektor A, kita kasih arahnya gini deh, vektor A, kemudian ini vektor B, kemudian ini vektor C, kemudian ini adalah vektor D. Jadi kalau kita bawa dalam penjumlahan poligon, vektor E itu adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah dengan vektor D. Kita lihat arahnya. Oke. Kan kita vektor E nya mulai start dari titik sini nih menuju ke titik yang ini, ya kan? Sehingga kalau kita lewat jalur panjang start dari titik yang ini, maka arah jalur yang lain yaitu melalui vektor A, ya kan? Melalui vektor A arahnya ke sini, kemudian lanjut ke vektor B, ke vektor C, ke vektor D. Nah, udah ketemu, udah stop, berhenti di sini, ketemunya di sini. Nah, seandainya kalau saya balik, misalkan saya melihat jalur pendek atau jalur pintas itu adalah vektor A. Vektor A arahnya masih sama, nggak berubah ya. Berarti startnya mulai dari titik ini. Kan kita mau ke vektor A nih, berarti titik ujungnya atau titik berakhirnya di sini, ya kan? Maka kita melihat jalur yang lain, menuju ke titik ujung dari vektor A. Berarti mulai dari vektor E, dari vektor E lanjut ke vektor D. Nah, ternyata arahnya berlawanan. Nah, materi baru lagi. Di dalam vektor, apabila ada dua vektor yang sama, misalkan ini vektor A, maka kalau misalkan vektor A ini kita balik arahnya, berarti sekarang ruas garis berarah ini adalah minus vektor A. Nah, jadi dalam vektor, jika arahnya berlawanan, jika vektor tersebut arahnya berlawanan dengan vektor sebelumnya, berarti tandanya akan berubah atau berlawanan tanda. Sehingga dari vektor E mau menuju ke titik ujung vektor A, dia akan melalui vektor D, tetapi yang kita butuhkan arah, saya kasih tanda merah, ini butuhkan adalah arah ke bawah, berarti berlawanan dengan vektor D yang awal, sehingga ini adalah minus vektor D. Nah, kemudian lanjut lagi, kita akan melewati vektor C tetapi kita butuh arah berlawanan, maka ini adalah minus vektor C. Nah, lanjut lagi harus melewati vektor B, kita butuh vektor B tapi kita butuh arah berlawanan, berarti ini adalah minus vektor B. Nah, barulah sampai di titik ujung daripada
vektor A. Nah, kira-kira seperti begini metode poligon. Nah, jadi sebenarnya metode penjumlahan kalau secara geometris dalam vektor itu simple banget. Cukup ingat aja definisi menurut saya, di jalur pendek itu adalah penjumlahan dari jalur lain atau jalur yang panjang atau jalur rempong. Oke, itu dia metode penjumlahan atau operasi penjumlahan pada vektor. Berikutnya adalah kita belajar mengenai operasi aljabar, yaitu pengurangan pada vektor. Pengurangan pada vektor. Gue hapus dulu nih. Delete. Jangan tinggalkan jejak apapun. Bentar ya. Oke. Berikutnya materi pengurangan pada vektor. Nah, secara geometri, misalkan ini ada segitiga. Oke, ini ada segitiga. Ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Nah, sekarang saya berikan arah. Vektor AC, vektor AB, dan vektor CB. Misalkan vektor AC saya kasih nama vektor U, vektor AB saya kasih nama vektor V. Dalam konsep pengurangan, maka vektor CB, lihat vektor CB, ini adalah vektor V dikurang dengan vektor U. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Kok muncul-muncul gitu? Berarti harus hafal arah panahnya? Enggak usah ngafalin arah panah, yang kamu harus pahami konsepnya. Ingat, matematika itu adalah kenali, pahami, cintai. Jadi harus pahami konsepnya aja. Konsep dasarnya itu mengambil dari konsep segitiga, metode segitiga dalam penjumlahan tadi kalau masih ingat. Nah, konsep segitiga kan seperti begini. Vektor AB, misalkan kita mau melakukan perjalanan dari A ke titik B, kemudian ini jalur pendeknya kan, kemudian kita melalui jalur yang panjang, berarti vektor AC dari A ke C dulu, nanti dari titik C lanjut ke titik B, berarti vektor CB. Nah, kan ini adalah operasi aljabar, sehingga kalau vektor AC saya pindahkan ke ruas kiri menjadi minus vektor AC. Vektor CB-nya ya udah bertahan aja di ruang sebelah ya. Nah, sekarang kita tinggal ganti sesuai informasi soal. Vektor AB itu adalah vektor V dan vektor AC itu adalah vektor U. Inilah vektor CB. Cukup simpel, cukup sederhana konsep penjumlahan pengurangan vektor secara geometri. Oke. Sekarang saya kasihkan contoh soal. ABCD adalah sebuah jajar genjang. Jika vektor AB adalah vektor U, vektor AD adalah vektor V, titik E dan titik F masing-masing adalah titik tengah dari vektor DC dan vektor BC, maka nyatakanlah vektor-vektor berikut dalam vektor U dan vektor V. Ada 3 vektor. Yang pertama vektor AE, kemudian vektor EF, dan vektor FD. Nah, langkah pertamanya adalah buat dulu jajar genjang ABCD-nya. Sekarang kita kasih nama jajar genjangnya ABCD. Oke. Kita lihat soalnya lagi.
vektor AB adalah vektor U dan vektor AD adalah vektor V. Berarti ini adalah vektor U dan luas garis berarah ini adalah vektor V. Udah selesai. So, kalimat berikutnya, titik E dan titik F masing-masing adalah titik tengah dari vektor DC dan vektor DC. Berarti titik E punyanya vektor DC dan titik F punyanya vektor DC. Kan? Titik E berarti di sini, kan ini adalah titik tengah. Berarti bagian DE dan EC itu sama besar, sama panjang. Kemudian F punyanya vektor DC sama, karena ini titik tengah, berarti BF dan FC itu sama panjang. Di soal sudah mengatakan vektor DC, berarti kita langsung berikan arah vektornya seperti ini. Kemudian BC berarti arah panahnya ke titik C. Oke. Sekarang kita lihat vektor yang ditanyakan, yaitu vektor AE, vektor EF, dan vektor FD. Oke, yang pertama vektor AE, berarti hubungkan dulu titik A dan titik E. Oke, hubungkan dulu titik A sama titik E. Nah, setelah itu berikan arah panahnya. Karena yang diminta adalah vektor AE, berarti arah panahnya ke titik E. Oke, vektor AE. Nah, sekarang kalau kita pandang vektor AE itu sebagai jalur pendek, maka kalau mau pakai metode segitiga, tinggal lihat titik mana yang menghubungkan antara AE dan titik tersebut menjadi segitiga. Di sini jelas kalau itu adalah titik D. Sehingga jalur jauhnya, kalau berangkat dari titik A melewati titik D, nanti dari titik D dilanjutkan perjalanannya menuju titik E. Berarti kita dapat vektor AD ditambah vektor DE. Nah, sekarang vektor AD kita sudah punya, ya kan? Kita sudah punya, yaitu vektor V. Nah, tinggal sekarang vektor DE. Vektor DE ini adalah 1/2 daripada vektor DC. Nah, vektor DC adalah vektor yang sejajar dengan vektor AB. Oke. Nah, misalkan ini vektor A, dia sejajar dengan vektor B. Nah, kalau kondisinya adalah selain sejajar, arah vektornya sama dan panjang vektornya sama, maka kedua vektor ini kita bisa buat dalam bentuk kesamaan vektor A sama dengan vektor B. Nah, berangkat dari konsep ini berarti vektor DC kan searah vektor AB. Oke. Posisinya sama-sama sejajar, jadi harus sejajar. Kalau nggak sejajar nggak bisa ya. Sejajar dan panjangnya udah pasti sama. Karena ini kan dalam jajar genjang udah pasti panjang AB dan panjang DC itu sama. Sehingga vektor AB sama dengan vektor DC. Berarti vektor DC adalah vektor U. Nah, vektor DE itu kan setengah daripada vektor DC. Sehingga vektor DE tidak lain 1/2 vektor U. Nah, vektor EC juga kan 1/2 vektor DC, berarti ini juga 1/2 vektor U. Oke, kembali ke pertanyaannya, maka vektor DE 1/2 vektor U, sehingga vektor AE kalau kita nyatakan dalam U dan V yaitu 1/2 U ditambah dengan V. Ini tinggal dibalik aja nih. 1/2 vektor U ditambah vektor V. Selesai. So easy, so simple. Oke, nah vektor berikutnya vektor EF. Vektor EF berarti kita hubungkan dulu dari titik E dengan titik F. Oke, mari kita hubungkan titik E dengan titik F dulu. Nah, karena yang ditanyakan vektor EF berarti arah panahnya ke titik F. Oke, kita tulis. Nah, sekarang tinggal lihat segitiganya, pakai metode segitiga atau mau pakai metode poligon boleh juga. Metode segitiganya adalah kayak pakai titik C.
Nah, berarti kalau kita melakukan perjalanan dari E ke titik C, dapat vektor EC, kemudian ternyata dari titik C lanjut ke titik F. Oke. Berarti vektor EF adalah vektor EC ditambah dengan vektor CF. Vektor EC kita sudah punya, yaitu 1/2 vektor U. Nah, sekarang untuk CF. Nah, vektor CF itu kan 1/2 dari vektor CB. Kenapa saya bilang CB? Karena C ke F berarti arahnya ke bawah, ke titik F, berarti dari menuju juga ke titik B. Oke. Kita lihat dulu dasarnya. Vektor BC sejajar dengan vektor AD, sama halnya dengan vektor AB dan DC tadi. Karena arahnya sama antara vektor BC dan vektor AD, panjangnya sudah pasti sama, dan arahnya sejajar, posisinya sejajar, maka vektor BC tidak lain adalah vektor V. Terus, vektor BF ini kan 1/2 dari vektor BC, berarti ini 1/2 vektor V, dan vektor FC, vektor FC itu juga 1/2 vektor V. Nah, yang di soal pertanyaannya dibutuhkan adalah vektor CF, berarti kita butuh arah berlawanan daripada vektor FC, sehingga untuk vektor CF sendiri yaitu minus 1/2 daripada vektor V. Nah, kalau kita faktorkan 1/2-nya keluar, ya kita akan dapat vektor EF tidak lain adalah 1/2 dalam kurung vektor U dikurang vektor V. Selesai. Vektor yang terakhir yaitu vektor FD. Hubungkan dulu titik F dan titik D-nya. Hubungkan titik F dan titik D. Tada. Setelah itu berikan arah panah. Bisa pikir? Boleh. Berarti arah panahnya ke titik D ya, karena dia mau vektor FD. Nih, vektor FD. Oke. Jalur segitiganya menggunakan titik C supaya terbentuk segitiga FDC. Berarti kalau kita mulai dari titik F, perjalanannya adalah menuju ke titik C dulu. Nanti dari titik C baru lanjut menuju ke titik D. So, vektor FD itu adalah vektor FC ditambah dengan vektor CD. Vektor FC kita udah punya, yaitu 1/2 vektor V dan vektor CD. Berarti berlawanan arah dengan vektor DC. Berarti ini minus vektor U. So, vektor FD itu adalah minus vektor U ditambah 1/2 vektor V. Selesai. Cukup mudah, cukup gampang. Jadi jangan takut lagi sama vektor. Vektor itu sangat mudah ya teman-teman. Nah, sekarang saya kasihkan challenge buat kalian. Misalkan saya mempunyai bangun datar berbentuk segi 6. Ini titik A, B, C, D, E, F. Oke. Kemudian saya hubungkan dulu tiap titiknya. Hubungan titik-titik yang berhadapan maksudnya. Merah. Oke. Nah, sedangkan ini adalah titik tengah. Ini titik O. Oke. Misalkan diketahui ini adalah vektor AF, yaitu vektor U, dan vektor AB adalah vektor V, maka coba kalian kerja mandiri sebagai latihan. Coba cari tahu vektor BF, cari tahu vektor EC, kemudian vektor
AE, kemudian nyatakan ketiga vektor ini dalam bentuk vektor U dan vektor V. So ini challenge buat kalian ya sebagai latihan mandiri. Oke? Jangan lupa subscribe, like, and share, aktifkan loncengnya ya.